Boyan Hodak murka sama fans yang masuk lapangan. AFC siap beri sanksi berat ke Persib. Berikut kisahnya. Kekalahan Persib Bandung di babak 16 besar AFC Champions League 2026 telah mencatatkan sejarah kelam bagi klub dan para pendukungnya. Meski berusaha keras untuk mengejar defisit 3 gol setelah leg pertama yang memalukan di Thailand, Persib hanya berhasil memenangkan leg kedua dengan skor 1-0. Kemenangan ini tidak cukup untuk membalikan agregat yang menyebabkan mereka tersingkir dari kompetisi. Namun, yang lebih memalukan dan mengecewakan adalah apa yang terjadi setelah peluit panjang berbunyi. Ketika pertandingan selesai, situasi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA menjadi kacau setelah sejumlah oknum supporter memasuki lapangan dan merusak fasilitas stadion. Boyan Hodak, pelatih Persib, tidak dapat menahan kemarahannya atas tindakan supporter yang merusak fasilitas stadion. Sebagai seorang pelatih yang selalu menekankan pentingnya sportivitas, Hodak mengutuk keras perilaku tersebut, menganggapnya sebagai tindakan yang tidak hanya mencoreng nama baik tim, tetapi juga bisa membawa dampak buruk bagi masa depan Persib, termasuk sanksi yang berat dari AFC. Boyan Hodak adalah sosok pelatih yang dikenal dengan sikap tenang dan profesionalismenya. Namun dalam kejadian ini, kemarahannya sangat terasa. Ia secara terbuka mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap tindakan supporter yang merusak fasilitas stadion dan bahkan berupaya menyerang wasit serta pemain lawan setelah pertandingan berakhir. Hodak menegaskan bahwa meskipun Persib kalah, tak seharusnya kemarahan ditumpahkan dalam bentuk kekerasan atau penghancuran fasilitas yang tidak ada kaitannya dengan hasil pertandingan. Sebagai pelatih, saya mengerti rasa kecewa yang dirasakan para supporter. Namun, tindakan seperti ini hanya akan merusak segalanya. Kami mungkin kalah di lapangan, tapi bukan berarti kita harus merusak nama klub dan integritas olahraga ini. Apa yang terjadi di lapangan harus tetap dihormati, baik itu kemenangan maupun kekalahan. Kami harus belajar dari kekalahan, bukan membiarkan emosi menguasai kita, ujar Hodak dalam konferensi pers pasca pertandingan. Hodak juga menekankan bahwa tindakan ini bisa membawa dampak yang sangat besar bagi tim dan masa depan klub. Dengan insiden pitch invasion dan perusakan fasilitas, Persib beresiko menerima sanksi yang sangat berat dari AFC yang dapat mempengaruhi partisipasi mereka di kompetisi AFC Champions League musim depan. Segalanya berawal dari kekalahan telak 0-3 di leg pertama di Thailand. Pada 11 Februari 2026, Persib memasuki pertandingan dengan harapan tinggi, namun kenyataan di lapangan sangat jauh dari yang diinginkan. Ratchaburi FC yang tampil solid memanfaatkan setiap celah yang ada dalam pertahanan Persib, dan meskipun beberapa peluang tercipta, Persib gagal memanfaatkan kesempatan. Kekecewaan pun merayap di tubuh tim dan supporter. Dengan defisit 3 gol, Persib harus bermain tanpa kompromi di leg kedua yang digelar pada 18 Februari 2026 di Stadion GBLA. Mereka membutuhkan kemenangan dengan selisih 3 gol untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Meskipun dihadapkan dengan tantangan besar, Persib mulai menekan Ratchaburi di awal babak pertama. Gol yang dicetak Andrew Jang pada menit ke-39 sempat memberikan harapan, namun kenyataan bahwa agregat masih tertinggal 1-3 membuat kemenangan tersebut terasa tidak cukup. Selain masalah teknis di lapangan, keputusan wasit yang kontroversial juga menambah ketegangan. Gol yang dianulir oleh Bergwino dan kartu merah untuk Barros semakin memperburuk keadaan. Permainan Persib pun juga semakin terhambat karena kekurangan jumlah pemain memaksa mereka untuk bermain dengan 10 orang di babak kedua. Pada akhirnya, meskipun terus berusaha, Persib gagal mencetak gol tambahan dan harus mengakui bahwa mereka tersingkir. Salah satu faktor yang menambah panasnya suasana pasca pertandingan adalah kontroversi seputar kepemimpinan wasit Majed Mohamed Al-Shamrani yang diangkat dari Arab Saudi.
Keputusan-keputusan wasit yang dinilai merugikan Persib, seperti penghapusan gol yang sah untuk Bergwino dan kartu merah untuk Barros, memicu berbagai spekulasi di kalangan supporter. Banyak yang menuduh bahwa wasit menerima suap, meskipun pada kenyataannya, wasit hanya menerima gaji standar yang ditetapkan oleh AFC. Penyebaran hoaks mengenai suap wasit semakin memperburuk situasi. Boyan Hodak dengan tegas menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan tidak dapat diterima begitu saja. Ia menambahkan bahwa segala bentuk spekulasi hanya akan membuat situasi semakin rumit dan mengalihkan perhatian dari apa yang sebenarnya penting, yaitu evaluasi tim dan perbaikan untuk kompetisi berikutnya. Ketegangan mencapai puncaknya setelah peluit panjang berbunyi, menandakan berakhirnya pertandingan. Para supporter yang kecewa berat dengan hasil pertandingan mulai menunjukkan reaksi yang lebih emosional. Seruan AFC Mafia didengar di seluruh stadion. Namun yang lebih memalukan adalah insiden pitch invasion, di mana beberapa oknum bobotoh memasuki lapangan untuk menyampaikan protes kepada wasit dan bahkan mencoba mengejar para pemain Rajburi yang sedang menuju ruang ganti. Aksi ini menjadi puncak dari segala ketegangan yang terjadi selama pertandingan dan semakin memperburuk reputasi klub. Perusakan fasilitas stadion dan insiden tersebut menjadi perhatian utama AFC. Tindakan kekerasan dan ketidakdisiplinan supporter ini berpotensi membuat Persib menghadapi sanksi yang sangat berat, termasuk larangan untuk bermain di AFC Champions League musim depan. Setelah insiden tersebut, AFC kemungkinan akan memberikan sanksi yang keras terhadap Persib. Sanksi yang dapat dikenakan termasuk denda finansial yang besar dan kemungkinan larangan bermain di depan penonton pada pertandingan berikutnya. Bahkan ada kemungkinan bagi Persib untuk tidak dapat mengikuti kompetisi AFC Champions League pada musim depan. Hal ini tentu menjadi pukulan besar bagi klub yang memiliki sejarah panjang di sepak bola Indonesia. Sanksi tersebut tidak hanya merugikan tim dari segi finansial, tetapi juga mengganggu peluang Persib untuk terus berkembang dan berkompetisi di level internasional. Tindakan yang dilakukan oleh oknum supporter tidak hanya mempengaruhi klub, tetapi juga berdampak buruk bagi seluruh komunitas sepak bola Indonesia. Kekalahan Persib di AFC Champions League 2026, meskipun penuh drama, seharusnya menjadi momen pembelajaran bagi klub dan supporter. Boyan Hodak dengan kemarahannya yang sangat besar atas tindakan supporter yang merusak fasilitas stadion menegaskan bahwa hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Sportivitas dan integritas olahraga harus dijaga, apapun hasilnya di lapangan. Tindakan kekerasan dan perusakan fasilitas hanya akan menambah kerugian, baik bagi klub maupun bagi komunitas sepak bola secara keseluruhan. Persib sebagai salah satu klub besar di Indonesia harus menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak hanya harus memperbaiki performa di lapangan, tetapi juga mengedukasi supporter agar lebih bijak dalam mendukung tim kesayangan mereka. Sebagai pelatih, Hodak menekankan pentingnya untuk terus memperbaiki diri dan berfokus pada perkembangan tim. Semua pihak, baik itu pemain, staf maupun supporter, harus belajar dari kekalahan ini dan berusaha untuk menciptakan lingkungan yang lebih positif dalam mendukung sepak bola yang sehat dan sportivitas yang tinggi.